Saya adalah seorang pendeta. 16 tahun saya bertugas sebagai pendeta. 8 tahun saya bertugas sebagai rektor Sekolah Tinggi Teologi Calvinis Ebenezer Indonesia paling timur, Irian Jaya. Dan kemudian saya yang mendirikan Universitas Kristen Indonesia di tanah Papua, yang sekarang dikenal dengan UKIP. Saya menjabatnya di situ sebagai rektor. Kenapa saya memeluk Islam? Ketika ada orang bertanya, apa argumen, apa alasan, apa statement Pak Yahya memeluk Islam? Saya katakan hanya dua kalimat, dua argumen. Yang pertama, saya tidak masuk Islam, Islam yang masuk ke saya. Satu. Dan yang kedua, saya manusia hidup di dunia ini punya batas waktu kontrak. Khulaqal mauta wal hayyata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Guru saya di Kalimantan bilang, nanti Pak Yahya kalau masuk Islam jangan belajar kepada ahli ilmu, belajarlah kepada ahli zikir. Orang berilmu belum tentu mengingat Allah. Terjadi sekarang. Tapi orang yang berzikirullah, berzikir kepada Allah, zikrul maut, mengingat mati, adalah orang yang berilmu. Terjadi semua. Al-Quran ini bukan buatan Muhammad. Sebelum Muhammad datang, Al-Quran sudah datang. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan Taurat kepada Musa di Bukit Tursina, "Wahai Moses, ini Musa, ya Musa, ini atau itu umat Muhammadin nur aini kaila yadurhum zulmatani." Wahai Musa, aku memberi kepadamu kitab Taurat, tapi ketahuilah sesungguhnya ini atau itu umat Muhammadin, akan datang umat Muhammad. Tadi saya katakan rentang waktu antara Musa dengan Isa 3.500 tahun. Isa dengan Nabi Muhammad 576 tahun. Rentang waktu 4.076 tahun. Belum datang Rasul sallallahu alaihi wasallam, umatnya sudah dijanjikan akan datang. Hebat gak ini Islam? Historik. Tidak ada sejarah, tidak ada teori. Tidak ada teori, tidak ada ilmu pengetahuan. No history, no truths. No truths, no theory, no theory, no science. Beberapa juta profesor di dunia ini, Allahu Akbar, membangun disertasi. Begitu datang peradaban baru, tergeser oleh pengaruh zaman. Tapi pernahkah Al-Quran bergeser? Pernahkah Al-Quran ini bergeser, menyimpang maknanya, definisinya sampai kepada makna spiritual yang diamalkan oleh umat Islam? Enggak pernah. Justru sebaliknya, Al-Quran terbukti mampu memberikan sumbangsi pengetahuan, teknologi dan teknologi, science and teknologi. Saya tidak akan pakai Al-Quran untuk menyanggah kebohongan Bible Kristen. Saya akan menggunakan Bible, kitab mereka sendiri, untuk menyanggah kebohongan kitab mereka. Jadi orang Kristen nanti akan lihat umat Islam akan tambah kuat dan orang Kristen akan masuk Islam. Jadi saya kira tidak ada bohong, nggak ada pendeta yang berani. Cuma nanti kita lihat kalau jadi, pasti batal lagi ini. Saya sudah pengalaman, karena saya ada dengkotnya dari kafir yang masuk Islam, jadi dia tahu. Ini kalau mau berdebat ini cuma antar nyawa kita ini. Saya yang pendetakan dia, dokumen-dokumen saya ini lengkap. Ente mau fitnah bagaimanapun, saya punya dokumen lengkap. Ini album saya. Inilah para pendeta yang saya pendetakan dulu. Ini dia mau melawan bagaimana sama saya? Otak di kepalanya itu adalah otak saya dulu. Begitu saya masuk Islam, dulunya kampung halaman saya, provinsi saya, Sulawesi Utara, Manado. Penduduknya itu pemeluk Islam dulu hanya 0, sekian persen. Kakak saya mu'alaf perempuan di Manado, Dek, itu di Manado sekarang sudah, Masya Allah, majelis taklim kami maju sekali. Pegawai-pegawai di kantor gubernur masuk Islam, pejabat-pejabat yang sudah pensiun masuk Islam. Kenapa?
Karena mereka sering nonton kamu di YouTube itu, banyak yang masuk Islam karena sadar. Saya pernah Islamkan orang Manado itu tahun 2009, saya ke sana dengan istri, sampai mobil saya dikeroyok, dibakar di sana. Saya Buya banyak yang tawarkan, Ustadz mau nggak? Ini ada lahan sebesar berapa hektar dengan dana sekian miliar, mau nggak Ustadz buka travel haji dan umroh? Saya katakan kepada pengusaha itu, mohon maaf Pak, kasih kepada yang lain saja. Saya sudah nonton di televisi, gara-gara umroh ini nih banyak sekali yang masuk penjara. Saya tidak mau cari masalah masuk Islam, saya mau cari surga. Biarkanlah saya dibilang hina begini oleh orang kafir, tapi saya mulia di hadapan Allah. Subhanallah. Memang jiwa dan raga saya ini untuk dakwah kok. Sampai mati baru saya berhenti. Gak akan berhenti saya. Lelah tidak. Habis dari sini bukan mau istirahat, gak ada kata istirahat sama saya. Selagi saya masih energik, saya masih kuat, akan saya pakai tenaga dan kemampuan ini untuk menegakkan syiar agama Allah. Sayang saya khawatir generasi kita ke depan 5, 20 tahun ke depan, 10 tahun, 20 tahun. Dengar gak di kan Buya tadi? Saya dengar 30 tahun lagi insya Allah. Beliau katakan, beliau memang orang yang memang tawadu, orang yang berpikir pada kemampuan Nabi, bahwa umat Nabi ini tidak sampai 100 tahun minimal. 60 tahun, 80 tahun sudah lewat kembali ke rahmatullah. Saya masuk penjara bukan masalah saya, bukan masalah saya. Periksa berkasnya. Tahun 2019 saya bela Ustadz Abdul Somad diserangi oleh seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Saya serang, saya lawan semua pendeta di Indonesia. Dan saya katakan ke Mabes Polri, jangan Ustaz Somad yang ditangkap, Yahya Waloni siap ditangkap. Hanya karena bela kawan. Jadi kalau kau memang betul-betul pejuang, kau ustadz, benar-benar ustadz, jangan suka memperalat pengacara, jangan suka memperalat umat. Bertarung sendiri, berjuang sendiri, berjihad sendiri, mati sendiri demi menegakkan Islam. Saya masuk penjara, 3 pengacara yang ditawarkan, banyak sekali, ada ribuan pengacara menawarkan diri. Kami siap bela Ustaz. Saya bilang saya tidak perlu. Polisi tawarkan sama saya, Ustaz kami bela, kami turunkan, kami utus catur bakti. Itu catur bakti itu adalah pengacaranya polisi. Saya katakan saya tidak perlu bela, saya tidak perlu BH, penasihat hukum. Jaksa Agung menawarkan sama saya, kami juga Ustaz ingin menawarkan lawyers, pengacara supaya bela Ustaz. Saya katakan percuma Pak Jaksa Agung, tetap saya tidak terima semuanya. Saya hadapi masalah ini dengan cara saya sendiri, hanya bergantung kepada Allah. 14 pengacara jasa penuntut umum menyerang saya. Kebanyakan orang Manado, orang Batak yang notabene bukan beragama Islam. Mereka mengutak-atik saya, mereka menyerang saya. Dan setiap pertanyaan yang mereka tanyakan, bahkan hakim bertanya, saya katakan betul semua Pak Hakim, betul semua apa yang dikatakan jaksa penuntut umum, nggak ada yang salah, saya yang salah Pak Hakim. Loh, kok bagaimana terdakwa ini selalu mengaku salah, nggak pernah mengaku benar? Karena saya tahu yang benar itu hanya di hadapan Allah. Biarkan nanti Allah yang bela, nanti Allah yang bela. Saya tidak punya kenalan satupun, polisi saya tidak punya kenalan, jaksa tidak punya kenalan, hakim apalagi tak punya kenalan. Dari sekian banyak orang di Mabes Polri yang dihukum, hanya satu yang paling ringan hukumannya, Yahya Waloni, cuma 5 bulan. Amin ya Rabbal. Yang lain bayar 1 miliaran. Bahkan masih ingat kasus Ahok,
Sama pasalnya. Pasalnya sama, 156A, penista terhadap agama orang lain. Roh Kudus saya rubah jadi Roh Kudis. Itu dia. Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Stetanus, Spiritus, Capticus. Itu. Bahkan ketika musim haji tahun 2013, angkasawan Amerika Lawrence Edward Joseph ingin mencari tahu tentang Hajar Aswad, batu hitam. Tidak diberikan izin oleh King Abdullah. You kafirun, tidak boleh masuk ke dalam, hanya boleh dari udara. Digunakan teleskop untuk melihat apa di Hajar Aswad. Ternyata beliau berkomentar, menyusun pernyataan secara sistematis, diungkapkan pada New York Times, koran terkenal di Amerika. Apa kata beliau? Kami berhutang besar kepada umat Islam. Andai mereka tidak tawaf dan sholat 5 waktu, berhentilah putaran bumi ini, karena superkonduktor yang berpusat di Hajar Aswad tidak lagi memancarkan gelombang elektromagnetik. Begitu ditelusuri dengan teleskop yang mati, mengakam observasi, ternyata Hajar Aswad itu adalah batu meteor yang mengandung kadar logam 23.000 kali lebih tebal daripada baja yang ada. 13 tahun, Ismail, putra sematawayang, putra Khalil Allah yang Rahman, berkata kepada anaknya Ismail, wahai anakku, aku akan menyembelih engkau. Ya bunayya, ini asrafil manam, Ali asbabka wansur wasatara. Dengan respon yang sangat cepat, diimbangi dengan ketakwaan, keikhlasan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketaatan kepada kedua orang tuanya. Beliau menjawab, ya abati al-matumar satajiduni insyaallah minasabirin. Lakukan wahai ayahku dengan cepat, supaya engkau akan mendapatiku, insyaallah tergolong orang-orang yang sabar. Kemudian dilakukanlah penyembelihan itu. Pikirkanlah wahai Ismail, apa yang kira-kira engkau renungkan. Ustadz Yahya Waloni bukanlah seorang biasa. Ia adalah mantan Ketua Sekolah Tinggi Teologi Calvinis di Papua. Seorang pendeta yang telah mengabdi selama bertahun-tahun, mengajar, membimbing, bahkan melahirkan banyak calon pendeta di wilayah timur Indonesia. Namun siapa sangka, pria asal Minahasa ini justru berbalik arah, menempuh jalan yang berbeda menjadi seorang Muslim. Pencarian kebenaran bermula saat ia mendalami ilmu perbandingan agama. Sebagai seorang teolog, Yahya tak puas hanya memahami agama Kristen. Ia mempelajari Yudaisme, kemudian berlanjut ke Islam. Ia membaca Al-Quran untuk mencari celah dan kelemahan dengan niat awal membantah kebenarannya. Tapi justru sebaliknya, ia menemukan hal yang membuat hatinya terusik. Ia melihat benang merah yang sangat jelas. Kisah Nabi Ibrahim, Nabi Isa atau Yesus, dan Nabi Muhammad SAW memiliki kesinambungan yang sempurna dalam Al-Quran. Ia merasa ajaran Islam menyempurnakan nubuat para nabi sebelumnya. Ia mulai mempertanyakan kenapa Isa dipandang sebagai Tuhan dalam ajaran lamanya, padahal dalam Islam, Isa adalah nabi yang agung, bukan Tuhan. Puncak kegelisahannya hadir dalam bentuk pengalaman spiritual tak biasa. Di sebuah sore Ramadan, ia bertemu dengan seorang pria penjual ikan di depan rumahnya. Pria ini berpakaian bersih, bersorban, berjanggut, dan membawa sepeda. Yang mengejutkan, pria ini tak berbau ikan sama sekali. Dialog terjadi secara intens. Penjual ikan itu mengajaknya berdiskusi soal Tuhan, kenabian, dan makna kehidupan. Yahya terkesima oleh kedalaman kata-katanya. Istrinya bahkan sempat menyangka ia berbicara sendiri, karena sosok itu seperti tidak terlihat oleh orang lain. Pertemuan dengan penjual ikan terjadi 3 kali dalam 3 hari berturut-turut. Pada pertemuan terakhir, pria itu memberinya selembar kertas bertuliskan ayat-ayat Al-Quran. Tak lama setelahnya, pria itu tak pernah muncul lagi. Yahya merasa ini adalah petunjuk dari Allah. 18 Ramadan, ia memutuskan untuk bersyahadat secara sadar dan ikhlas. Bersama istrinya, anak-anaknya, dan orang tua istrinya, mereka memeluk Islam di hadapan Kiai Haji Komarudin Shofa, seorang kiai yang telah mendapat mimpi sebelumnya tentang kedatangannya. Tidak lama setelah menjadi Muslim, Yahya diuji. Saat khutbah Idul Fitri pertamanya, ia pingsan dan dinyatakan mati suri oleh dokter. Namun beberapa saat kemudian, Allah mengembalikannya. Ia bangkit dan melanjutkan perjuangannya sebagai da'i. Peristiwa ini semakin menguatkan keyakinannya bahwa Islam adalah jalan yang benar. Kini,
Ustadz Yahya Waloni dikenal sebagai pendakwah yang penuh semangat dan keberanian. Ia mengisahkan kisah hijrahnya bukan untuk kesan dramatis, tapi sebagai pelajaran hidup dan bukti nyata bahwa hidayah Tuhan bisa datang dari jalan mana saja, bahkan kepada seorang pendeta sekalipun. Allahu Akbar.